Suasana di Jakarta bakal seru banget dengan hiruk-pikuk kota yang semakin terasa menjelang pertandingan besar ini. Semua orang di kota ini, dari anak-anak hingga orang dewasa, berbicara tentang satu hal, pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Tanggal 5 Juni 2025. Tanggal ini sudah ditandai di kalender banyak orang, dan hitungan mundur sudah dimulai. Indonesia jadi tuan rumah lawan Cina di pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Kebanggaan kita, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion ini akan menjadi saksi bisu dari perjuangan keras kedua tim. Para supporter udah nggak sabar nungguin pertandingan ini. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan bendera, cat wajah, dan yel-yel semangat untuk mendukung tim kesayangan mereka. Dua negara ini punya supporter yang semangat banget, yang bakal bikin stadion penuh suara dan warna. Suara teriakan dan nyanyian akan menggema di seluruh stadion, menciptakan atmosfer yang luar biasa. Pertandingan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi soal kebanggaan bangsa dan mimpi buat main di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Setiap pemain akan memberikan yang terbaik, berjuang untuk negara mereka. Pertemuan ini bagian dari babak ketiga kualifikasi Asia buat Piala Dunia FIFA 2026. Ini adalah tahap yang sangat penting, di mana setiap pertandingan bisa menentukan nasib tim. Taruhannya gede banget buat kedua tim yang lagi berjuang di grup yang berat ini. Setiap sesi latihan, setiap strategi yang dirancang, semuanya ditujukan untuk memenangkan pertandingan ini. Kemenangan bisa jadi dorongan besar buat lolos, tapi kalau kalah, perjuangan bakal makin berat. Setiap gol, setiap kesalahan akan sangat berarti dalam pertandingan ini. Persaingan antara keduanya makin panas beberapa tahun ini. Setiap kali mereka bertemu, tensi selalu tinggi, dan pertandingan kali ini tidak akan berbeda. Dua tim ini sama-sama pengen sukses di panggung internasional. Mereka telah bekerja keras, berlatih tanpa henti, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan hasil dari semua usaha itu. Penonton bisa ngerasain suasana tegang, baik di lapangan maupun di tribun. Setiap detik akan terasa lama, setiap momen akan penuh dengan ketegangan. Hasilnya bakal nentuin banget cerita perjalanan kualifikasi mereka. Apakah mereka akan melangkah lebih dekat ke impian mereka, atau harus berjuang lebih keras lagi di pertandingan berikutnya? Semua akan terjawab di lapangan. Salah satu yang paling banyak dibicarain jelang pertandingan penting ini adalah catatan disiplin Indonesia dan Cina. Dua timnas ini terkenal sering banget dapat kartu kuning selama kualifikasi ini. Yang bikin kaget, Indonesia dan Cina sama-sama udah ngumpulin 33 kartu kuning sejauh ini. Jumlah yang banyak ini nunjukin gaya main mereka yang agresif dan penuh semangat. Pelatih pasti khawatir pemain pentingnya dapat kartu lagi, yang bisa bikin mereka nggak boleh main di pertandingan penting lainnya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi soal statistik disiplin, ada pemain-pemain tertentu dari kedua tim yang sering banget dapat kartu. Mereka ini sering kali jadi sorotan karena jumlah kartu yang mereka kumpulkan bisa mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Buat tim Cina, pemain yang paling banyak kartu kuningnya itu Weneng Se, dengan 5 kartu kuning. Sai seringkali terlibat dalam situasi yang memaksa wasit untuk mengeluarkan kartu kuning. Di sisi Indonesia, pemain yang paling banyak kartu kuningnya adalah Ivar Jenner, dengan 4 kartu kuning. Jenner seringkali terlihat agresif di lapangan, yang membuatnya lebih rentan mendapatkan kartu. Jenner dikenal gigih dan kerja keras di lini tengah. Gaya bermainnya yang penuh semangat seringkali membuatnya berada di posisi yang sulit, sehingga wasit merasa perlu mengeluarkan kartu kuning. Masalah kartu kuning ini bukan cuma dialamin Indonesia dan Cina aja di kualifikasi Konfederasi Sepak Bola Asia. Banyak tim lain juga menghadapi masalah yang sama. Di seluruh benua Asia, udah ada 670 kartu kuning yang dikeluarin dalam 199 pertandingan yang udah dimainin. Ini nunjukin betapa ketatnya persaingan dan betapa pentingnya disiplin di lapangan. Statistik ini nunjukin dengan jelas disiplin atau kurangnya disiplin bisa jadi penentu hasil pertandingan dan perjalanan kualifikasi secara keseluruhan. Tim yang bisa menjaga disiplin biasanya punya peluang lebih besar untuk sukses. Banyaknya kartu kuning yang dikumpulin Indonesia bukan cuma angka, tapi ada akibatnya buat pertandingan penting lawan Cina.
beberapa pemain penting Indonesia terpaksa nggak bisa main di pertandingan ini gara-gara akumulasi kartu kuning. Di antara yang paling kerasa nggak adanya itu, kiper Maarten Paes dan gelandang kreatif Marcelino Ferdinand. Nggak adanya mereka pasti bakal dirasain banget sama skuad Garuda. Ini jadi tantangan besar buat pelatih Patrick Kluivert. Nggak adanya pemain-pemain kunci ini berarti pemain lain di skuad harus bisa tampil lebih baik dan ambil tanggung jawab lebih besar. Gimana tim ngadepin situasi ini bisa jadi penentu hasil pertandingan dan posisi mereka di grup. Performa Indonesia belakangan ini jelang lawan Cina naik turun, nunjukin potensi mereka tapi juga hal yang perlu ditingkatin. Salah satu yang paling bagus baru-baru ini adalah kemenangan susah payah 1-0 lawan Bahrain di Jakarta, tanggal 25 Maret 2025. Kemenangan ini terasa spesial karena ini yang pertama buat pelatih baru Patrick Kluivert. Tapi, beberapa hari sebelum kemenangan itu, Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia di Sydney. Ini jadi pukulan buat kita. Meskipun kalah telak dari Australia, pelatih Patrick Kluivert tetap positif soal semangat timnya. Hasil yang naik turun ini nunjukin tim kita masih cari konsistensi di bawah pelatih baru. Tim Cina, sama kayak lawannya nanti Indonesia, juga ngadepin banyak tantangan dan hasil yang gak konsisten di kualifikasi Piala Dunia. Performa mereka belakangan ini bikin supporter khawatir dan jadi tekanan besar buat pemain dan pelatih. Salah satu pertandingan penting mereka baru-baru ini, mereka kalah TIS 1-0 dari tim kuat Arab Saudi. Tekanan buat Cina udah mulai kerasa bahkan sebelum pertandingan bulan Maret. Yang bikin makin susah, Cina juga kehilangan pemain gara-gara scoring di pertandingan-pertandingan penting. Pertandingan Indonesia lawan Cina nanti bukan cuma pertarungan di lapangan. Ini juga akan menjadi ajang adu strategi yang sangat menarik. Tapi juga adu taktik antara dua pelatih berpengalaman, Patrick Kluivert buat Indonesia, yang dikenal dengan pendekatan inovatifnya, dan Branko Ivankovic buat Cina, yang terkenal dengan disiplin dan ketegasannya. Kluivert, yang dulu pemain legenda, sekarang ngelatih tim Indonesia dengan penuh semangat dan dedikasi, dan langsung ngerasain suka dukanya jadi pelatih timnas. Dia sering berbicara tentang pentingnya mentalitas dan semangat juang. Komentarnya setelah kalah telak dari Australia nunjukin dia fokus ke semangat juang timnya. Dia percaya bahwa kekalahan adalah pelajaran berharga. Buat pertandingan lawan Cina, apalagi banyak pemain penting yang nggak bisa main, Kluivert harus memutar otak lebih keras, kemampuan taktik dan cara dia kasih semangat ke pemain lain bakal diuji lagi. Dia harus bisa memotivasi timnya untuk tetap berjuang. Di sisi lain, pelatih Cina Branko Ivankovic juga lagi ngadepin masa sulit. Timnya sedang dalam tekanan besar untuk menang. Ivankovic bakal fokus ke disiplin taktik Cina, memastikan setiap pemain tahu perannya dengan jelas. Apalagi mereka juga banyak dapat kartu kuning. Ini bisa jadi tantangan besar buat mereka. Keputusan strategi dari pinggir lapangan bisa sama pentingnya kayak aksi di lapangan. Kedua pelatih harus bisa membaca permainan dan membuat keputusan cepat. Pertandingan Indonesia lawan Cina jadi makin penting kalau kita lihat posisi di grup C. Kualifikasi Piala Dunia Asia. Sampai Maret 2025, situasi grup makin jelas. Beberapa tim udah kelihatan unggul. Jepang, yang selalu jauh jadi tim kuat di Asia, udah pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Australia, tim kuat lainnya di grup ini, ada di posisi bagus, yaitu peringkat kedua. Buat Indonesia, setelah menang lawan Bahrain, kita ada di posisi keempat di grup C. Ini bikin pertandingan kandang lawan Cina nanti jadi penting banget, kayak pertandingan 6 poin. Meskipun sekarang fokus utama Indonesia pasti ke pertandingan kandang penting lawan Cina. Tanggal 5 Juni 2025, kita juga perlu lihat tantangan berikutnya di perjalanan kualifikasi Piala Dunia ini. Cuma 5 hari setelah lawan Cina, skuad Garuda bakal ngadepin lawan berat lainnya. Tanggal 10 Juni 2025, Indonesia bakal main tandang ke Jepang di Stadion Sepak Bola Kota Suita di Osaka. Pertandingan tandang lawan tim Jepang yang udah lolos ini bakal jadi ujian yang berat banget.
Jadwal yang mepet antara pertandingan Cina dan Jepang bakal nguji fisik, kedalaman skuad, dan mental pemain. Perjalanan masih panjang, penuh harapan, dan kita semua nungguin hasilnya.